semuanya, selamat datang kembali di channel I Love Film. Pada video kali ini, saya akan menceritakan sebuah film yang berjudul The Call. Film ini dirilis pada tahun 2020 di Korea Selatan. Film ini disutradarai oleh Chon Young Lee, serta dibintangi oleh artis ternama Korea yaitu Park Shin Hye dan Jeon Jung Soo. Film ini menceritakan tentang kontak antara dua orang melalui telepon lintas waktu di masa yang berbeda. Soyun yang hidup di masa kini dan Young Suk di masa lalu. Tak ada penjelasan mengapa kedua orang tersebut saling berhubungan. Namun, rentetan adegan dengan dua waktu berbeda pun berjalan dengan beriringan. Dan beginilah kisahnya. Film dimulai dengan memperlihatkan seorang wanita bernama Soyun yang sedang berjalan menuju rumahnya. Kemudian sebuah mobil menghampirinya dan memberinya tumpangan. Sopir mobil tersebut merupakan paman Soyun, bernama Sung Ho. Ia merupakan pemilik sebuah perkebunan stroberi. Setibanya di rumah, Soyun terlihat kehilangan handphonenya. Lalu ia menemukan sebuah telepon tua tanpa kabel di rumah itu. Kemudian ia menelpon nomor handphone yang hilang menggunakan telepon tersebut. Namun, seseorang yang menemukan handphonenya tak ingin mengembalikannya dan langsung menutup teleponnya. Soyun berusaha menghubungi kembali, namun panggilan itu tidak dapat terhubung. Tak lama kemudian telepon itu berdering. Dari sambungan telepon itu, seorang wanita berteriak meminta tolong kepada Sun Hee karena sang ibu hendak membunuhnya. 죄송한데 지금 어디에 전화 거셨어요? Soyun yang merasa ia bukan Sun Hee, menduga telepon tersebut adalah salah sambung. Lalu telepon pun mati. Di sini terlihat Soyun sedang berkonsultasi dengan dokter. Rupanya ibunya menderita penyakit tumor otak. Di kamar rawat inap, ibunya bercerita tentang uang asuransi yang akan diberikan kepada Soyun. Dan jika mati, ia berharap dapat dimakamkan di sebelah makam ayahnya. Oh iya, Soyun kehilangan ayahnya 20 tahun yang lalu saat usianya masih anak-anak. Tepatnya pada tanggal 27 November 1999. Setelah kembali ke rumah, telepon tua itu berdering kembali. Ternyata penelponnya merupakan orang yang sama yang mengira dirinya adalah Sun Hee. Ia meminta Sun Hee datang ke alamat yang ia sebutkan. Namun Soyun menegaskan bahwa ia salah sambung. Lalu telepon pun mati. Setelah itu Soyun menyadari bahwa alamat yang disebut wanita itu merupakan alamat rumah yang ia tinggali saat ini. Dalam tidurnya, Soyun terbangun, mendengar suara benda terjatuh. Ia pun menghampiri sebuah dinding. Ia yakin suaranya berasal dari balik dinding tersebut. Kemudian ia membobol dindingnya. Benar saja, terdapat ruang rahasia di sana, dan terdapat barang-barang tua yang diyakini milik penghuni rumah itu sebelumnya. Ia pun menemukan sebuah diary di dalam sebuah kardus. Lalu ia menemukan sebuah foto wanita di dalamnya. Ia yakin wanita itu adalah penelpon misterius tersebut. Esoknya, ia bertanya kepada paman Sung Ho, siapa yang ada di foto itu. Paman Sung Ho memberitahu bahwa wanita itu adalah Young Suk dan ibunya merupakan seorang dukun. Mereka adalah penghuni rumah itu pada tahun 90-an. Saat akan pulang, Soyun melewati sebuah toko yang bernama Toko Sun Hee. Ada seorang wanita di sana yang sedang merokok. Ia yakin bahwa wanita itu adalah Sun Hee yang dimaksud oleh Young Suk. Saat di rumahnya, telepon itu kembali berdering. Young Suk berteriak meminta tolong karena ibunya akan membakarnya. Dan di sini diperlihatkan pula Young Suk sedang diseret oleh ibunya ke sebuah ruang rahasia. Ibunya terlihat memegang tongkat api. Karena tak ingin dibakar, Young Suk berusaha merebut tongkat api tersebut dan tak sengaja mengenai lantai dan membakar lantai itu. Sementara Soyun di masa kini melihat ruangan yang dibobolnya mengeluarkan asap. Dan dilihatnya terdapat bara api di lantai tersebut. Esok pun tiba, telepon kembali berdering. Young Suk bertanya kenapa tidak datang. Namun ia juga menyadari yang ia telepon bukanlah Sun Hee. Lalu di sini Soyun memberitahu bahwa mereka ada di rumah yang sama dengan waktu yang berbeda. Soyun berada di tahun 2019, sementara Young Suk berada di tahun 1999. Mereka ada di hari yang sama dan di jam yang sama. Namun Young Suk tak percaya. Dengan bantuan berita di internet, Soyun memberitahu bahwa malam ini, tanggal 18 November tahun 99, akan ada pesawat jatuh dekat Bandara Gimpo. Malam pun tiba.
Yongsuk terlihat sedang makan bersama ibunya di depan sebuah televisi. Tak sengaja ia melihat berita bahwa sebuah pesawat jatuh dekat bandara Gimpo, sama seperti apa yang dikatakan Soyeon. Dari sinilah ia percaya yang dikatakan Soyeon. Dari sini pula, Yongsuk sering menelponnya. Mereka kemudian menjadi akrab, mulai dari kehidupan sehari-hari hingga musik yang disukai. Dan ia memberitahu dukun itu bukanlah ibu kandungnya. Ibu kandungnya sudah lama meninggal. Lalu Soyeon menceritakan ayahnya yang sudah lama meninggal akibat kebakaran di rumahnya yang dulu, karena ibunya lupa mematikan gas. Tak lama Soyeon mematikan teleponnya karena ibunya akan datang. Saat ini tanggal 21 November 1999, terlihat keluarga Soyeon mengunjungi rumah. Di sini Soyeon masih anak-anak, dan mereka pun bertemu di rumah itu, Yongsuk dan Soyeon yang masih kecil. Segeralah Yongsuk menelpon Soyeon masa kini, dan ia mendengarkan suara ayahnya di masa lalu. Ia pun menangis karena sangat merindukannya. Ide pun terlintas di benak Yongsuk. Ia berpikir bahwa ia bisa menghidupkan kembali ayah Soyeon. 27 November 1999, tanggal di mana ayah Soyeon meninggal. Secara diam-diam Yongsuk pergi keluar rumah tanpa sepengetahuan ibunya. Ia pergi ke rumah Soyeon yang dulu. Terlihat Soyeon kecil sedang bermain dan menonton televisi. Ibunya sedang mengecat kuku, sementara ayahnya sedang tertidur. Terlihat kompor gas sedang menyala di dapurnya. Sedangkan ibu Soyeon pergi keluar. Disinilah Yongsuk masuk dan mematikan kompor tersebut. Tiba-tiba handphone Soyeon dewasa berdering, dan anehnya ada di saku celananya. Seketika kejadian aneh pun terjadi, seperti halnya sulap bin ajaib. Soyeon berada di sebuah kamar dengan dekorasi yang berbeda. Penampilannya pun berbeda. Seluruh isi rumahnya berubah, tampak rapi dan terawat. Tak lama ia pergi keluar. Soyeon terdiam melihat ibunya sedang menyiram tanaman. Kemudian ayahnya menghampirinya. Ia pun memeluknya melepas kerinduannya. Namun respon sang ayah dan sang ibu terlihat kebingungan. Kemudian ia sangat berterima kasih kepada Yongsuk yang telah mengubah hidupnya menjadi lebih baik dan tentu bahagia. Suatu saat Yongsuk beberapa kali menelpon Soyeon, namun tak ada jawaban karena Soyeon sibuk dengan keluarganya. Hal ini membuat Yongsuk merasa kesal. Saat sempat menerima telepon, Yongsuk terdengar marah. Namun telepon itu direbut oleh ibunya dan memperingatkan Soyeon untuk tidak menelponnya lagi atau dirinya akan terluka. Di sini Yongsuk terlihat sedang disiksa oleh ibunya, seperti ritual, dan Yongsuk terlihat kesakitan. Di sisi lain, Soyeon mencari berita di internet mengenai Yongsuk. Dapatlah ia sebuah berita bahwa seorang dukun membunuh anaknya saat eksorsisme. Dukun itu adalah ibunya Yongsuk. Segeralah ia datang memberitahu Yongsuk bahwa dirinya akan dibunuh malam ini. Benar saja, ibunya menyiapkan pisau dan pergi ke kamar Yongsuk. Namun berkat informasi itu, ibunya gagal membunuhnya. Yongsuk pun tertawa. Kini sebaliknya, Yongsuk yang akan membunuh ibunya. Ia membuka sebuah apar dan menusuk ibunya dengan pisau yang ibunya siapkan. Dengan kebebasannya, Yongsuk pun merasa terlahir kembali. Di tahun 2019, Paman Sungho mengunjungi rumah Soyeon dan memberikan beberapa box strawberry untuk keluarganya. Sementara di tahun 99, Paman Sungho juga mengunjungi rumah Yongsuk, membawa beberapa box strawberry. Yongsuk pun mengajak Sungho masuk dan menyuruhnya menunggu. Secara tak sengaja, Sungho membuka kulkas dan menemukan sebuah kantung kresek berisikan kepala di dalamnya. Secara histeris dia berteriak. Yongsuk menyadari kejadian itu. Karena tak ingin dilaporkan ke polisi, Yongsuk pun akhirnya membunuh Sungho dengan sebuah apar. Sementara di masa kini, Soyeon sedang memakan stroberi yang diberikan Sungho dan meninggalkan bekas di lengan bajunya. Namun, tiba-tiba bekas itu hilang. Dan kedua orang tuanya pun tidak mengenal Sungho. Ia akhirnya lari ke perkebunan stroberi Sungho, namun tak ada tanaman stroberi di sana. Lalu ia menanyakan ke polisi terdekat, dan katanya Sungho sudah lama meninggal karena dibunuh oleh Yongsuk.
Saat itu pun polisi menyelidiki rumah Yongsuk, namun Yongsuk menutupinya. Soyeon akhirnya menemui Sunhee. Sunhee pun pernah mendapat kekerasan dari Yongsuk. Ia juga menceritakan bahwa ibu kandung Yongsuk dibunuh oleh Yongsuk sendiri. Dari sinilah Soyeon mengetahui bahwa Yongsuk merupakan seorang psikopat dan juga pembunuh berantai. Pertikaian pun mulai terjadi. Soyeon tidak terima atas perilaku Yongsuk yang membunuh Sungho. Dalam sebuah berita, Yongsuk dipenjara seumur hidup. Mengetahui hal itu, Yongsuk meminta Soyeon untuk mencari tahu apa bukti yang menjeratnya di penjara seumur hidup, namun Soyeon tidak mengikutinya. Setelah kejadian tersebut, perilaku Yongsuk mulai berubah dan terkesan agresif saat menelpon Soyeon. Hal ini pun membuat kehidupan Soyeon di masa depan terancam karena dapat diubah dengan mudahnya oleh Yongsuk yang berada di masa lalu. Seperti halnya, ia telah mengubah hidupnya. Hingga suatu saat, ayahnya dan Soyeon di masa lalu pergi bertamu ke rumah Yongsuk. Kemudian ayah Soyeon menjadi korban selanjutnya. Ia dibunuh oleh Yongsuk menggunakan apar. Di sini Soyeon sedang belajar menyetir dengan ayahnya. Tiba-tiba, ia kehilangan sang ayah, dan semuanya berubah kembali seperti sebelumnya. Tersisa Soyeon kecil yang melihat kematian ayahnya. Momen inilah yang dijadikan ancaman untuk Soyeon. Yongsuk terus-menerus meminta Soyeon mencari tahu kenapa polisi bisa menangkapnya. Namun Soyeon tidak mau. Yongsuk pun mengancam bahwa ia akan melukai dirinya di masa lalu dengan didihan air. Tak ingin hal itu terjadi, Soyeon pun akhirnya menurut. Tetapi bukanlah mencari tahu buktinya, ia mencari berita ledakan sebuah pabrik dan hendak menyeret Yongsuk ke dalam ledakan itu. Akhirnya, ia pun membohongi Yongsuk. 경찰이 찾기 전에 빨리 가. Sayang seribu sayang, Yongsuk berhasil selamat dari ledakan itu. Ia sangat marah besar dan menyiksa Soyeon masa lalu dengan sebuah panci panas. Soyeon masa kini pun merasa amat kesakitan. Ada satu hal yang tidak diketahui Soyeon, namun Yongsuk mengetahuinya, yaitu ibu Soyeon tidak pernah meninggalkan gas yang menyala, tetapi dia sendirilah yang menghidupkan gas dan tidak mematikannya, yang akhirnya menyebabkan kebakaran dan menewaskan ayahnya. Soyeon membobol kantor polisi, mengambil sebuah laporan pembunuhan yang dilakukan Yongsuk. Isi laporan itu berubah karena Yongsuk mengambil bukti kuat yaitu sebuah pisau yang tadinya akan memenjarakannya seumur hidup. Laporan itu berubah kembali karena ibunya melaporkan kehilangan anak dan suaminya. Kejadian sulap bin ajaib pun terjadi lagi. Rumah yang ditinggali Soyeon tiba-tiba berubah menjadi tempat eksekusi Yongsuk. Ada banyak sekali kulkas di sana. Tentunya untuk menyembunyikan mayat-mayat korban Yongsuk. Lalu ia mencari telepon misterius tersebut. Sayangnya, telepon itu ada di ruangan Yongsuk masa kini. Ada dua Yongsuk di sini, Yongsuk masa lalu dan Yongsuk masa kini. Yongsuk masa lalu sedang diselidiki oleh polisi beserta ibu Soyeon. Ibu Soyeon pun menemukan jepit rambut Soyeon. Kemudian ia meminjam telepon misterius untuk kebutuhan penyelidikan. Dan telepon itu tersambung dengan Soyeon dewasa. Soyeon langsung meminta ibunya untuk segera pergi dari situ. Sedangkan ibunya kebingungan. Ia tidak mengerti apa maksudnya, mengapa ia memanggil dirinya ibu. Lalu tiba-tiba tusukan pisau menancap sang polisi. Ibu Soyeon shock dan langsung berlari menyelamatkan diri. Sementara Yongsuk masa kini menyerang Soyeon. Mereka saling berkelahi, merebutkan telepon tersebut. Beruntungnya, telepon kembali ke tangan Soyeon. Kemudian Soyeon dewasa dan ibunya saling berkomunikasi dan bekerja sama. Mereka sama-sama harus menyelamatkan diri. Ketika dua Yongsuk hendak menyerang dua Soyeon dalam waktu berbeda, ibu Soyeon menyekal dan menjatuhkan diri beserta Yongsuk. Tiba-tiba Yongsuk masa kini hilang. Soyeon masa kini pun selamat. Kemudian ia berlari menuju rumah sakit mencari ibunya. 엄마, 죄송합니다. Dan juga ke kantor polisi
untuk memastikan ibunya selamat dan hidup sampai sekarang. Kemudian pula ia pergi ke pemakaman dan menemukan sebuah makam dan menangisinya. Tiba-tiba suara wanita memanggilnya, dan itu merupakan suara ibunya. Benar saja ibunya selamat. Ia memiliki bekas luka di lehernya. Soyun merasa bahagia dan lega. Namun, ada adegan dua Yongsuk yang sebelumnya saling menelpon dan bekerja sama. Yongsuk terbangun dari jatuhnya. Saat berjalan pulang, tiba-tiba ibunya menghilang. Dan Soyun dewasa berhasil disekap oleh Yongsuk. Dan film pun selesai. Dari film tersebut mengingatkan kita akan takdir yang tidak dapat dirubah oleh siapapun termasuk manusia, karena Tuhanlah yang telah menentukan takdir kita. Sebelum mengakhiri video ini, jangan lupa untuk subscribe, like, dan aktifkan lonceng notifikasinya agar tahu update-update video selanjutnya. Terima kasih dan sampai jumpa di video selanjutnya.